Enggak, gue demen kalau dekangan gue. Ya. Karena banyak orang datang ke tempat gue bersahadat gara-gara Elia Miron. Dalam video ini kita akan menyaksikan perdebatan seru antara Elia Miron dan Koh-Don Ditan. Elia Miron kerap menganggap pernyataan-pernyataan Koh-Dondi sebagai sesuatu yang ngawur dan tidak berdasar. Namun menariknya, Koh-Dondi dikenal luas menguasai Alkitab Kristen dengan sangat mendalam. Siapakah sebenarnya yang berbicara berdasarkan kebenaran, dan siapa yang hanya mengandalkan asumsi? Jangan lewatkan satupun bagian dari video ini, karena setiap pernyataan Elia akan langsung mendapat jawaban tegas dan argumentatif dari Koh-Dondi. Pastikan Anda menyimak dengan seksama, karena di sini kebenaran akan berbicara. Nah, kalau Dunditan, kepala yang bisa Dunditan. 1, 4. Orang Kristen kanon abad ketiga sebelum Masehi, Septuaginta, jadi pakai Tuhan Yesus sendiri. Jadi yang contek itu sebenarnya siapa? Tunggu. Atau yang udah yang contek? Alkitab sudah selesai. Nah, kalau Dunditan, 2 kepala yang kali. bisa mengutip dari Dunditan. Dunditan kok 3, dipercaya. 4. Tunggu. Enggak, mukanya kok ngomongnya kayak gitu ya? Iya. Kayak orang lagi, gimana sih? Enggak kok. Enggak, emang gayanya aja begitu gayanya ya. Enggak boleh diejek Kita ya. nggak ngetahuin orangnya, tapi karena Iya. ekspresinya. Oke. Enggak, gue cuman ketawa ekspresinya Iya, gitu ya, bukan iya. ngeledek orangnya. Orang Kristen kanon abad ketiga sebelum Masehi, Orang Kristen kanon abad ketiga sebelum Masehi. Emang udah ada Kristen sebelum Masehi? Nah, ini ngawur ya. Abad ketiga Kristen udah punya kanon sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi abad ketiga. Emang Kristen tuh kapan mulainya? Kristen itu baru ada ketika Paulus dan Barnabas dan pengikut-pengikutnya tinggal di Antioquia selama setahun baru disebut Kristen. Iya. Sebelum itu nggak ada orang sebut Kristen. Wah, ya oke, kita Coba terusin dulu ya. terusin dulu. Septuaginta yang dipakai Tuhan Yesus sendiri. Septuaginta Kristen. Septuaginta yang bikin bukan Kristen, yang nyusun bukan Kristen. Septuaginta diterjemahkan kira-kira tahun 270 sebelum Masehi yang memerintahkan Raja Ptolemy II di Mesir, di Alexandria, Mesir. Iya. Bukan orang Kristen, belum ada Kristen. Dengerin lagi. Jadi yang contek itu sebenarnya siapa? Kristen atau Yahudi yang contek? Nah, Kristen atau Yahudi yang contek? Septuaginta itu dari mana? Septuaginta itu dari kitab yang disusun oleh orang Yahudi di tahun 450 sebelum Masehi. Berarti 450 sampai 270 berapa tuh? Berapa tahun? 450, 200 tahun. Ya kira-kira 180 tahun. 180. Sebelum diterjemahkan ke Septuaginta sudah ada kitab yang namanya Tanakh. Nih, gue ngomongnya sengaja gini, gue tegesin nih. Tanakh. Bukan tanah ya, Tanakh. Nah, T-A-N-A-C-H. Apa itu? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Punya siapa? Emang punya Kristen? Bukan. Punya Yahudi. Yahudi lo ya? Ya. Kristen belum ada. Belum ada yang namanya Kristen nyusun Septuaginta, apalagi nyusun Tanakh. Terusin nih. ya. Kitab sudah selesai di akhir abad ketiga di Kartago, di dalam Alkitab sudah selesai di abad ketiga di Kartago. Kartago Mesir, Mesir. Di Afrika Utara kan maksudnya kan? Bukan di abad ketiga, abad keempat, akhir abad keempat, tahun 397 Masehi. Joni. Elia. Oh Elia. Oh, sorry, lupa gue pikir Joni. Nanti dikomplain lagi. Oh iya, kita lanjutin ya. yang ada perjanjian lama bahasa Yunani diterjemahkan oleh Hieronymus Santo Jerome menjadi ke dalam Latin itu lafaz. Itu Vulgata abad keempat, Elia. Oh, benar ya, bukan Joni ya. Nah, itu di akhir abad ketiga. 600 Tuh. tahun setelahnya baru Yahudi. Akhir abad ketiga. Ya, terus. Kitab suci mereka, Codex Alipo dan Leningrad dalam konsili Damnia, itulah 66 kitab itu. Lalu yang contoh ini sebenarnya siapa? Kristen kah Yahudi? Nah, itulah ya. Jadi kalau mereka bilang Kristen tuh mencontek-contek Alkitabnya orang Yahudi. Ketika Alkitab kami dikanonkan di abad ketiga, ada nggak orang Yahudi yang marah? Nggak ada, karena murid-murid Yesus yang pakai Septuaginta itu juga orang Yahudi. Murid Yesus, orang Yahudi pakai Septuaginta. Terus Yesus juga baca Septuaginta gitu. Ada nggak rabi Yahudi di dalam bait suci yang kedua nih, kan lagi bicara masa bait suci kedua nih. Yeah. Ketika Yesus hidup tuh masih ada bait suci yang kedua.
Ada nggak Rabi Yahudi baca kitab Septuaginta dalam bait suci? Ya nggak ada. Namanya Rabi Yahudi pasti bacanya gulungan-gulungan Taurat. Bahasa Ibrani. Mana ada bahasa Yunani? Siapa lagi Septuaginta? Rasul Paulus itu orang Yahudi, tapi dia kutip perjanjian lama untuk menginjili. Apakah ada yang marah? Apakah ada yang marah? Ada yang marah. Loh, sekarang kitabnya orang Kristen baru selesai itu di 397 Masehi, ya yang tadi dibilang di Kartago. Itu Kristen yang sudah istilahnya sudah berkembang. Kenapa berkembang? Karena sudah digandeng ke Kekaisaran Romawi. Ya. Sekarang kalau Kristen sudah digandeng sama Kekaisaran Romawi, Yahudi yang jumlahnya kecil, gimana kalah. marahnya? Nggak bisa. Lah gimana marahnya? Kristennya udah di belakangnya Kristen udah ada Romawi. Emang ada yang marah? Joni. Elia namanya, Mas Elia. Apa Elia Joni namanya? Bukan. Ya dengerin lagi. Kan tidak ada. Gitu. Oh, kan tidak ada. Tidak punya kitab. Yang memelihara Septuaginta itu orang Kristen. Orang Kristen loh. Yang memelihara Septuaginta orang Kristen. Nah, gini. Awal mula Septuaginta diterjemahkan itu kan 2 kali. Pertama kali dari tahun 270 sebelum Masehi. Pertama kali yang menerjemahkan adalah 72 rabi-rabi dari Yerusalem dibawa ke Alexandria. 72. Karena buat dibuletin mungkin jadi orang sebutnya 70, makanya disingkat jadi LXX. Oke. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani hanya yang 5 kitab Musa, Torah, Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Cuman 5 itu dulu. Baru kemudian yang Nevi'im dan Ketuvim diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi juga, tapi bukan yang 72 rabi-rabi itu. Ya, ini tahap kedua. Itu adalah yang menerjemahkan orang-orang Yahudi yang berada di Alexandria selesainya tahun 132 sebelum Masehi. Ya, 132 sebelum Masehi udah ada Kristen dong? Belum. Jadi Septuaginta diterjemahkan ke bahasa Yunani juga bukan nama orang Kristen. Ya. Terus kalau dibilang Kristen yang memelihara Septuaginta, memeliharanya itu begini. Septuaginta yang sudah selesai di tahun 132 sebelum Masehi itu terus beredar. Ya. Terus beredar dan banyak versi, nggak cuma satu, banyak versi. Makanya penulis-penulis di dalam Perjanjian Baru yang ditulis dari mulai pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua, ini hampir semua penulis Perjanjian Baru mengutip dari Septuaginta. Mengutip. Total dari Matius sampai Wahyu, total yang dikutip dari Septuaginta, itu ada kira-kira 937 ayat. Hampir 1000 ayat. Jadi kalau hampir 1000 ayat, penulis Perjanjian Baru ngutip dari Septuaginta, itu berarti penulis Perjanjian Baru terinspirasi sama Roh Kudus atau terinspirasi sama Septuaginta. Hah? Hampir 1000 ayat loh ya. Kalau dia bilang memelihara, bisa lagi saya kasih komen begini. Kira-kira di abad kedua, ketiga, keempat itu ada bapak-bapak gereja yang namanya Origen. Ada lagi Lucian, ada lagi Hesisius. 3 bapak gereja ini yang meresensi namanya. Nah, meresensi itu apa? Meresensi itu artinya mengkritik terjemahannya Septuaginta. Terjemahan Septuaginta yang sudah dalam bahasa Yunani itu dikritik, kemudian ada yang diubah-ubah. Diubah-ubah, kenapa diubah-ubah? Supaya masuk ke dalam teologinya Kristen. Jadi setelah diresensi, kitab Septuaginta yang sudah diresensi itu jadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Septuaginta, dia dari tadi nggak nyebut tanah. Tanah itu ini, ya. Walaupun istilahnya ini, yang ini kitab yang saya pegang ini adalah kitab yang Masoretik, tapi awalnya yang namanya tanah itu sudah disusun oleh orang Yahudi tahun 450 sebelum Masehi. Ya. Ini ditulis dalam bahasa Ibrani, ya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ini, nih Septuaginta. Septuaginta yang saya pegang ini sudah yang diresensi. Ya. Jadi ketika Septuaginta pertama kali diterjemahin, ya, tadi kan 2 tahap tuh. Yang pertama oleh 72 rabi-rabi, yang kedua oleh orang-orang Yahudi di Alexandria. Setelah jadi ini beredar terus. Ini kitabnya orang Kristen nih, dari Matius sampai Wahyu. Ini ditulis dari pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Oke. Semua penulis yang di sini mengutip dari Septuaginta. Mengutip hampir 1000 ayat. Itu kalau yang dia maksud memelihara ya.
Ini mengutip 1000 ayat dari sini. Yang kedua, Bapak Gereja, tadi ada Origen, Lucian, Hesisius, meresensi terjemahannya ini. Terjemahannya ini dikritik terjemahannya sehingga setelah di resensi, kitab Septuaginta itu menjadi berubah atau bertransformasi seolah-olah berbicara tentang Yesus yang akan datang di Perjanjian Baru. Oke? Nah, yang dia bilang tadi di Kartago, yang dia bilang abad ketiga, itu sebenarnya abad keempat ya. Jadi tolong baca lagi. 397 Konsili Kartago, Afrika Utara, barulah ini yang sudah diterjemahkan menjadi Vulgata dijadikan satu sama kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Baru. Yang Vulgata ya, tapi ya bukan ini. Jadikan satu begini. Nah, setelah jadi satu ini, jadilah ini kitabnya orang Kristen. Ini diterjemahkan lagi ke bahasa yang lain, Jerman, Belanda, Latin. Ada lagi yang ke bahasa Yunani lagi, sampai ke bahasa Indonesia jadi ini. Ini yang bahasa Indonesia. Jadi kalau dia bilang yang memelihara Septuaginta itu Kristen, memeliharanya dalam hal apa? Ada dua hal. Pertama, penulis Perjanjian Baru mengutip hampir 1000 ayat dari Septuaginta. Oke. Kedua, bapak-bapak gereja Origen, Lucian, Hesisius meresensi terjemahannya Septuaginta. Mungkin itu yang dimaksud memelihara. Tapi kenapa dia tidak menyebut-nyebut tanah? Nah, Septuaginta itu asalnya dari sini. Ini tanah. Ini Septuaginta. Ini bukan datang dari karangan orang Kristen. Ini bukan orang Kristen yang ngarang. Ini adalah terjemahan dari sini, dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Kurang literasi. Barbuk aja nggak punya literasi. Gimana ceritanya coba? Dia nggak punya barbuknya, gimana dia ngomong kurang literasi? Bukan punya orang Yahudi, tapi ngambil dari sini. Nah itu, nah sekarang kalau dia bilang siapa yang nyontek, Kristen nyontek atau Yahudi nyontek? Lah bagaimana Yahudi yang nyontek, orang kitabnya dari kitab Yahudi gitu. Iya. Kembali ya. Orang Yahudi nggak mau pakai Septuaginta karena mereka Betul, orang Yahudi memang nggak mau pakai Septuaginta. Orang Yahudi pasti maunya pakai ini. Tanah. Kenapa orang Yahudi nggak mau pakai ini? Karena setelah diresensi, ini seolah-olah berbicara tentang Yesus. Padahal orang Yahudi kalau ditanya, ada nggak nih ngomongin Yesus? Nol. Di sini. Di situ. Ya, terusin. takut. Yesus Kristus, nubuatan Yesus di Septuaginta itu terlalu terang benderang. Terlalu terang benderang karena diresensi, Joni. Elia. Oh Elia. Sorry. Makanya orang Yahudi nggak mau pakai Septuaginta, diciptakanlah naskah Masoret. Nah, ya tadi. Diciptakanlah kitab Masoret. Masoret di abad ke-10. Bukan orang Yahudi menciptakan, tetapi itu adalah memang dari orang-orang Yahudi suku Masoret yang menulis ulang dari tanah yang tadinya nggak ada harokatnya, harokat lagi, nikut, ya, tanda baca. Yang tadinya nggak ada tanda baca, jadi dikasih tanda baca supaya orang di luar Yahudi bisa baca. Jadi Masoret itu bukan aslinya kitab orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi aslinya adalah tanah yang dia tidak sebutin dari awal. Oke? Nah, itu yang di abad ke-10 tadi. Padahal yang lebih tua itu Septuaginta. Betul nih, anggap aja nih Masoret ya. Ini Septuaginta. Ini abad 10. Ini abad ketiga sebelum Masehi. Ini abad 10 Masehi, 3 sebelum Masehi. Lah ini abad ke-5 sebelum Masehi. Lebih awal ini. Yang ini kenapa nggak disebutin? Iya. Berarti kalau begitu, setelah ini dirubah-rubah terjemahannya, kemudian menjadi bagian dari kitabnya Kristen. Berarti kalau begini, Kristen yang nyontek Yahudi atau Yahudi yang nyontek Kristen? Kristen nyontek Yahudi. Beres. Ada lagi yang lebih pintar. Iya. Siapa? Nih. Ada yang lebih pintar. Ini apa nih? Siapa nih? Mormon. Ya, Kristen sudah menggabungkan kitabnya Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama yang berasal dari kitabnya orang Yahudi. Oke, udah jadi satu. Mormon lebih pintar lagi, dia bikin kitab sendiri, bikin baru, yang ini ditempel lagi di belakangnya. Jadi Super Bible nih namanya. Triple. Jadi makanya orang Yahudi, di kalangan orang Yahudi ada jokes, ya, ada candaan. Kenapa Tuhan menciptakan Mormon? Kenapa? Jawabannya. Supaya orang Kristen tahu perasaannya orang Yahudi, gitu. Ya, kita lanjut. 300 tahun sebelum Yesus datang ke dunia, Septuaginta itu udah selesai di Alexandria. Selesai katanya. 300 tahun sebelum Yesus turun ke dunia, Septuaginta sudah selesai.
selesainya 132 sebelum Masehi. Joni lagi. 300 tahun sebelum Yesus itu baru dimulai diterjemahkan. Selesainya 132 sebelum Masehi. Ya. Nah, waktu itu Yunani itu adalah bahasa lingua franca. Terus? Donditan. Kalian bisa mengikuti. Donditan. Cuma ngomong ini digabungkan ini lalu Septuaginta diciptakan. Dia tidak tahu kapan penerjemahan fase-fase penerjemahan Septuaginta. Oh. Dia sebutin nggak fase-fasenya? Gua tadi sebutin 2 kali fasenya. Ya, 72 rabi-rabi hanya 5 kitab Musa, selebihnya Nevi'im dan Ketuvim oleh orang-orang Yahudi di Alexandria. 2 fase. Dari 270 sebelum Masehi, selesainya 132 sebelum Masehi. Sampai rampung. Lalu yang dipakai Tuhan Yesus itu naskah apa? Masoret aja abad ke-10. Kok dipakai Yesus Masoret abad 10 Masehi? Yesus abad pertama Masehi udah nggak ada. Yang dipakai Tuhan Yesus itu adalah Septuaginta yang dipakai Yesus Septuaginta. Ketawain dah. Ada ketawa dong. Ada ketawa. Tadi minum dulu. Kering ketawa dulu dari tadi. Jadi kubolak-balik ya. Sekarang gini deh. Gampangnya. Yesus orang Yahudi tadi kan? Ya. Bener, itu nggak salah. Murid-murid Yesus orang Yahudi, bener. Mereka kira-kira ngomong bahasa apa? Aramaik. Aramaik itu adalah bahasa di Palestina bagian utara. Ngomong bahasa Ibrani nggak? Iya pasti ngomong bahasa Ibrani. Kenapa? Karena di dalam ibadahnya orang Yahudi pasti pakai bahasa Ibrani. Emang ada ibadahnya orang Yahudi di dalam bait suci pakai bahasa Yunani? Coba cariin literasinya. Yesus baca Septuaginta dalam bait suci. Ya nggak ada. Gitu. Donditan kok dipercaya. Bahasa Yunani. Makanya Tuhan Yesus berkata 1 iota pun tidak akan dibinasakan, ditiadakan. Iota itu bukan bahasa Ibrani, iota itu bahasa Yunani. Betul, Joni. Iota memang bahasa Yunani. Nah, sekarang perjanjian baru bahasa apa? Kalau ada disebut iota, itu kan karena yang menulis dalam bahasa Yunani. Ya, jadi apakah pasti Yesus menyebutkan iota? Ya enggak. Kan yang nulis gospel ini kan orang Yunani, orang yang berbahasa Yunani. Dia menulis dalam bahasa Yunani, ya otomatis dia nulisnya iota. Ya. Tapi nanti ada satu poin ya, coba ya. Kalau dia pakai bahasa Ibrani waktu itu harusnya dia pakai iot. Kenapa dia pakai iota? Karena pakai bahasa Yunani. Nah, yang pakai bahasa Yunani bukan Yesusnya, yang nulis gospel. Yunani itu ya Septuaginta, sinagoga. Itu bahasa apa? Itu bukan bahasa Ibrani, itu bahasa Yunani. Bener, sinagoga memang bahasa Yunani. Terus kita dibilang curi. Kenapa yang curi? Kadang kurangnya literasi. Kurangnya literasi. Begitu saja. Ya, ditanya dia cuma puluh saja. Puluh saja. Masih gimana sih itu? Polo saja. Tanpa mengerti, Donditan kok dipercaya. Perdebatan ini menunjukkan dengan jelas betapa pentingnya memahami isi Alkitab secara menyeluruh, bukan hanya mengandalkan asumsi atau pendapat pribadi. Sepanjang diskusi, kita dapat melihat bagaimana setiap klaim Elia diuji dan direspons dengan argumentasi yang kuat dari Koh Dondi. Semoga melalui video ini, kita semua semakin terdorong untuk mencari kebenaran dengan kerendahan hati dan pengertian yang benar. Sampai jumpa di diskusi-diskusi berikutnya.